Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Jelsi Dwi Amanda, dengan NPM A1G025092. Aku dari kelas 1D, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah? Oke, baik, mari kita bahas. Manajemen peserta didik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Secara khusus, tujuan dari manajemen peserta didik adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik, yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Pembimbingan tidak akan terlaksana dengan baik manakala peserta didik tidak mau dibimbing. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong kemandirian peserta didik. Nah, prinsip kemandirian ini akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang ketujuh, kegiatan yang diberikan kepada peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah atau di masyarakat. Kemudian, apa itu sarana dan prasarana sekolah? Nah, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran lainnya. Sedangkan pengertian dari prasarana secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Nah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, IPA, dan lain sebagainya, dan halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga. Kemudian ada komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Kemudian dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan
tercapai dengan maksimal. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.